Dia nggak mau berebut-rebut dengan dunia ini, bukan untuk diperebutkan. Kekuasaan itu bukan untuk diperebutkan. Kekuasaan itu pemberian dari Allah. Kalau Allah dah takdirkan jadi. Yang menaikkan raja-raja siapa? Allah. Yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah dan menghinakan adalah Allah. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Fir'aun sampai mati jadi raja, tapi terlaknat. Tidak ada orang memberi nama anaknya Fir'aun. Saking hinanya itu Fir'aun. La'natul alaihi gelarnya. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah bisa merubah sifat tanpa merubah bentuk. Allah bisa merubah bentuk tanpa merubah sifat. Allah kuasa merubah bentuk dan merubah sifat. Bagaimana Allah rubah sifat api yang panas menjadi dingin dan sejuk, memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Bentuknya masih seperti api yang menyala-nyala. Bagaimana Allah rubah bentuknya Bani Israel menjadi kera, monyet. Selagi kita taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah kesuksesan yang azim, yang besar. Itu harus difahami, Pak. Kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan, kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Sekarang di mana kita berdiri? Allah cuma ingin melihat kamu tuh berada di jalan siapa, di jalanku apa di jalan musuhku. Ya. Dan dunia dalam pandang Allah hakikatnya seperti sampah. Siapa yang bilang? Rasulullah yang bilang. Berkali-kali Nabi mengajak para sahabat, "Ta'al, ikut." Kemana kata sahabat? Ya Rasulullah, maukah kamu aku kenalkan dengan dunia? Mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah datang ke tempat tumpukan sampah bersama sahabat-sahabat. Nabi katakan, hadhihi dunya. Inilah dunia. Dunia jifah. Dunia ini seperti bangkai. Jadi hadirin, kalau orang beriman minta dunia, lalu Allah tak beri dunia, bukan karena Allah benci, Pak. Kayak Bapak datang ke rumah saya, tiba-tiba datang minta sampah, Pak. Ustadz datang ke rumah saya minta sampah. Tentu saya bilang, ada masalah apa Ustadz? Masuklah ke dalam, ada makanan yang baru. Aku sudah siapkan yang lebih baik daripada sampah. Paham Pak? Mau tahu perbandingan dunia dengan akhirat? Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas, kata Nabi, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunya, itulah dunia, nothing, tidak ada apa-apanya. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Dunia ini kenikmatan yang sedikit. Dunia adalah tempat di mana Nabi Yusuf alaihissalam dijual dengan harga yang sangat murah. Dunia ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam difitnah sebagai tukang sihir. Dunia adalah tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Dunia ini adalah tempat di mana Nabi Ayub digerogoti oleh penyakit yang begitu mengerikan. Dunia ini adalah tempat pembuangan bagi Nabi Adam AS dari syurga. Dan dunia adalah tempat di mana baginda Rasulullah SAW diludahi, dilempar batu, bahkan mau dibunuh. Tempat di mana Nabi menangis, menetes darah Nabi. Jadi jangan berharap lebih dari dunia. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Dunia ini tempat ujian bagi kita, hadirin sekalian. Siapa yang mulia? Yang bertakwa. Yang tidak bertakwa dia hina. Ya, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenalilah Allah. Banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Majlis kita mesti menjadi majlis syukur kepada Allah. Orang kalau bersyukur, Pak, meskipun dia berjalan kaki pakai sandal jepit,
Dia bersyukur, ya Allah terima kasih Engkau telah izinkan aku berjalan di bumi-Mu ya. Tapi orang yang tak bersyukur, meskipun dia naik mobil Rolls Royce, Ferrari, Alphard, dia tetap akan mengeluh. Hari ini kenapa kita mengeluh? Karena kita tak bersyukur tentang makanan yang kita makan. Coba bapak-bapak fikirkan, makanan segenggam satu suap nasi itu, berapa triliun makhluk yang terlibat dalam datangnya nasi di depan mata kita, yang tak pernah kita syukuri. Berkumpul seluruh manusia tak akan mampu menciptakan satu butir nasi tanpa dari tidak ada menjadi ada. Coba bayangkan nasi itu datang. Nasi datang dari mana? Padi. Padi dari mana? Sawah. Di sawah itu siapa yang bekerja? Petani. Cobalah fikir, ada tukang pupuknya, tukang panennya, tukang masaknya, tukang bikin kompornya, api yang Allah datangkan untuk memasak nasi tadi, air yang Allah datangkan supaya nasi itu bisa matang. Bagaimana Allah hantarkan nasi ke mulut kita? Allah menggerakkan ribuan bahkan malaikat-malaikat untuk menghantarkan rezeki kepada kita. Tapi jarang kita baca bismillah dengan nama Allah, bersyukur ketika nasi masuk ke dalam kerongkongan kita. Maka mulai sekarang berfikirlah, sekali-sekali berfikir tentang pikiran kita. Siapa yang memberi kita pikiran sehingga pikiran kita bisa berfikir? Allah. Pulang ke rumah lihat istri, Pak, bagaimana Allah menghantarkan istri ke rumah kita itu. Bukan hanya mertua kita yang terlibat, Pak. Allah hantarkan Nabi Adam ke dunia sampai dengan ibunda Hawa, terus keturunannya sampailah lahir istri kita. Berapa makhluk yang terlibat dengan datangnya istri ke rumah kita itu? Pernah nggak kita syukuri nikmat itu? Nikmat diberi mata oleh Allah, diberi telinga oleh Allah, diberi lisan oleh Allah. Setiap hembusan nafas, berapa harus kita bayar? Manusia ini bernafas 20.000 kali setiap hari without thinking, tanpa berfikir. Pernah nggak kita berfikir setiap kali menghembuskan nafas, menarik nafas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi hadirin sekalian, kita tidak punya apa-apa di dunia ini, semua milik Allah. Suka-suka Allah saja. Allah gives, Allah takes. Allah berikan, Allah ambil. Suka-suka Allah. Allah ciptakan, Allah hancurkan. Kalau Allah katakan mati, mati kita, Pak. Kita bisa mati kapan saja. Jangan tertipu dengan usia muda. Jangan tertipu dengan badan yang sehat. Aku ini rajin olahraga, lama aku mati lagi. Banyak orang mati di lapang bola, Pak. Banyak orang mati lagi olahraga. Mungkin hari ini hari terakhir kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang yang paling cerdas, kata Nabi, siapa? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bakal matinya. Karena beriman takut, Pak. Dia nggak mau berebut-rebut dengan dunia. Dunia ini bukan untuk diperebutkan, Pak. Kekuasaan itu bukan untuk diperebutkan. Kekuasaan itu pemberian dari Allah. Kalau Allah dah takdirkan jadi, Pak. Yang menaikkan raja-raja siapa? Allah. Yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah dan menghinakan adalah Allah. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Fir'aun sampai mati jadi raja, tapi terlaknat. Tidak ada orang memberi nama anaknya Fir'aun. Saking hinanya itu Fir'aun, la'natul alaihi gelarnya. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah bisa merubah sifat tanpa merubah bentuk. Allah bisa merubah bentuk tanpa merubah sifat. Allah kuasa merubah bentuk dan merubah sifat. Bagaimana Allah rubah sifat api yang panas menjadi dingin dan sejuk, memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Bentuknya masih seperti api yang menyala-nyala. Bagaimana Allah rubah bentuknya Bani Israel menjadi kera, monyet. Itu fosil yang ditemukan Darwin itu mungkin itu fosilnya Bani Israel yang menangkap ikan hari Sabtu itu, Pak. Maka dibilang manusia berasal dari monyet, dari kera. Sifat masih seperti manusia. Allah pernah merubah tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular. Manfaatnya menjadi mudarat, sifatnya manfaat menjadi mudarat. La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, selagi kalimat la ilaha illallah ini ada di hati kita, kita aman. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. La ilaha illallah. Maka orang beriman walam yakhsha illallah,
Dia tidak takut kepada siapapun, kepada apapun kecuali kepada Allah. Tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dengarkan baik-baik, semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Ya, Pak. Berharap kepada Allah. Berharap sama istri pasti kecewa. Berharap sama anak pasti kecewa. Berharap sama pemerintah pasti kecewa. Berharap sama teman pasti kecewa. Bahkan berharap kepada diri kita sendiri pun kita akan kecewa. Maka orang-orang mukmin dia senantiasa berharap kepada Allah. Apa tandanya? Dia tak lagi kecewa. Ketika apapun yang terjadi, orang beriman senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Sangka baik kepada Allah ini lebih kuat daripada malaikat. Sangka baik ini lebih kuat daripada malaikat. Guru saya katakan, saya bingung memikirkan lebih kuat daripada malaikat. Dengan sangka baik kita, Pak, orang jahat bisa jadi baik.